Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Setiorini dengan NIM 1720153 dan anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Ikhlas Bayu dengan NIM 17200-526 dan Lela Amelia dengan NIM 17200-320. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cloud computing. Cloud computing, komputasi awan, adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan selama Anda memiliki akses internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisien performa, dan keamanan. Maka dari itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Cloud computing menurut Sofana 2012 3. Cloud computing merupakan sebuah model client-server, di mana source seperti server, storage, dan network dan software dapat dipandang sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dan setiap saat. Menurut Pratama 2014, berdasarkan layanan cloud computing dibedakan menjadi 3 model, yaitu 1. Infrastruktur as a Service atau IaaS merupakan jenis layanan pada cloud computing yang menekankan kepada layanan penyediaan sarana jaringan komputer network, perangkat keras jaringan komputer, server, media penyimpanan storage, prosesor, beserta dengan proses virtualisasi yang menunjang proses komputasi. 2. Platform as a Service atau PaaS merupakan jenis layanan pada cloud computing yang menekankan kepada penyediaan platform untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak secara cepat dan mudah. Layanan platform yang disediakan oleh cloud PaaS umumnya juga berbasis web, di mana di dalamnya telah tersedia banyak fitur yang memudahkan programmer dan pengguna awam di dalam mengembangkan aplikasi tanpa mengeluarkan banyak proses penulisan sumber kode atau coding. 3. Software as a Service atau SaaS merupakan jenis layanan yang diberikan oleh teknologi cloud computing kepada para pengguna dalam bentuk pemakaian bersama perangkat lunak aplikasi. Umumnya layanan SaaS disediakan dalam bentuk tatap muka berbasis web. Bisa dikatakan SaaS merupakan jenis layanan computing yang paling banyak digunakan dan paling mudah digunakan oleh para pengguna komputer, khususnya pengguna yang akhir yang tidak terlalu membutuhkan pengetahuan teknis di dalam instalasi dan konfigurasi. Apa itu SaaS? Software as a Service, atau biasa disebut dengan singkatan SaaS, adalah salah satu layanan berbasis cloud computing yang menyediakan software untuk pengguna online. Di beberapa komunitas SaaS juga dikenal dengan beberapa sebutan, di antaranya seperti hosted software, on-demand software, atau web-based software. Untuk mengakses SaaS yang kamu perlukan hanyalah koneksi internet. Layanan SaaS dapat digunakan melalui web browser atau aplikasi dengan tampilan browser. Tentunya kamu membutuhkan authentication, username, dan password. Akses SaaS hanya diberikan kepada user yang terdaftar pada layanan. Karakteristik SaaS. Ada beberapa karakteristik SaaS yang membedakan dengan jenis layanan lainnya, yaitu akses berbasis internet. Pada dasarnya, SaaS dibuat agar dapat memberikan layanan secara online melalui internet. Infrastruktur cloud dibangun guna memungkinkan akses internet base. Oleh sebab itu, kualitas internet yang mempengaruhi pengalaman saat menggunakan aplikasi. Kelebihan dan kekurangan SaaS. Sama seperti jenis layanan pada umumnya, SaaS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Agar lebih jelas, simak ulasan selengkapnya di
Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Lela Amelia. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Endang. Di sini saya Lela Amelia dengan NIM 1720320 akan melanjutkan untuk membaca slide berikutnya. Di sini ada kelebihan, berikut ini adalah beberapa kelebihan SAS. Di antaranya adalah hemat waktu. SAS memberikan layanan berupa perangkat lunak. Seluruh proses pengolahan dilakukan oleh penyedia layanan atau vendor. Penghematan waktu ini sudah dapat dirasakan mulai dari proses instalasi, perawatan hingga perbaikan kerusakan. Biaya operasional lebih murah. SAS memungkinkan pengguna lebih hemat biaya operasional seperti perawatan server. Selain itu, pengguna bisa menggunakan dan membayar layanan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tentu jauh lebih hemat dibandingkan membeli software berlisensi penuh. Untuk kekurangannya, berikut ini adalah beberapa kekurangan SAS. Di antaranya adalah risiko keamanan data. Database pengguna yang disimpan di cloud server dapat diakses oleh siapapun selama memiliki autentikasi berupa username atau password. Bila sistem keamanannya lemah, tidak menutup kemungkinan data bisa diretas oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pilihlah penyedia layanan yang andal dan terpercaya. Bergantung pada kualitas internet, seperti yang sebelumnya Dewa Web singgung, SAS sangat bergantung pada kualitas internet. Jadi, kalau koneksi internet kamu lambat, tentu akan mempengaruhi kelancaran pengguna aplikasi. Apa itu Nextcloud? Nextcloud adalah paket perangkat lunak server client untuk membuat dan menggunakan layanan hosting file. Secara fungsional mirip dengan Dropbox. Tetapi Nextcloud gratis dan open source, yang berarti bahwa siapapun diizinkan untuk menginstal dan mengoperasikannya di server pribadi. Berbeda dengan layanan eksklusif seperti Dropbox, arsitektur terbuka memungkinkan penambahan fungsionalitas ke server dalam bentuk aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh terhadap data mereka. Keunggulan dari Nextcloud. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Nextcloud. Berikut penjelasannya. 1. Tingkat keamanan yang tinggi. Dengan menggunakan CloudStrong ini, kamu akan mendapatkan keamanan yang maksimal dengan end-to-end encryption, sehingga data atau pesan yang terdapat di dalamnya hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna yang bersangkutan. 2. Real-time monitoring. Kamu dapat memantau aktivitas semua pengguna pada Nextcloud Files, mulai dari berbagai pengubahan yang dilakukan, file yang dibagikan, hingga file yang diunduh. Semua dapat dilihat pada halaman Nextcloud yang dapat diakses melalui klien atau browser. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan membuat cold storage menggunakan Nextcloud. Pertama-tama kita buka Nextcloud di web. Nah, setelah terbuka web Nextcloud-nya, kita langsung ke get Nextcloud, lalu klik up now. Nah, di sini kita masukkan email kita yang aktif. Ini saya menggunakan email saya. Jika sudah, kita masukkan password. Passwordnya terdiri
dan kita login. Nah, kita sudah masuk ke dalam cloud storage yang ini. Untuk penyimpanannya maksimal kita akan menambahkan file di sini, kemudian upload file. Nah, upload ini aja, open, tunggu sebentar. Filenya sudah terupload. Sekian tutorial membuat cloud storage menggunakan Nextcloud. Terima kasih.